Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita akan mengadakan ibadah keluarga atau ibadah pertanyaan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dan bekal kita untuk menjalani setiap kehidupan dan aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai hati saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga atau ibadah evangelisasi malam hari ini sekaligus menjadi epistel di hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 di Minggu Jubilate. Kita baca dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan ke tengah-tengah kita membuka Alkitab kita dan kita perhatikan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan perjuangkanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nats Efesus ini khususnya di pasal yang kelima diberikan judul hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Jikalau kita mendalami dan membaca judul ini, hidup dalam terang, ini merupakan jati diri, status yang harusnya melekat bagi setiap pengikut Kristus. Apalagi dikatakan menjadi anak-anak terang. Terang itu adalah Yesus sendiri dan kitalah anak-anaknya. Seorang anak haruslah mengikuti teladan yang diberikan oleh bapaknya. Demikian juga kita. Sebagai anak-anak Tuhan, terang, kasih, kesetiaan, hati yang turut akan perintah Tuhan harusnya mendominasi kehidupan kita. Sifat-sifat ini harus mendominasi kehidupan orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Terkhusus untuk perikop pasal 5 ayat 15 ini sampai 21, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya anak-anak Tuhan itu harus hidup. Bagaimana keseharian, bagaimana kebiasaan dan pola hidup anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang tersebut. Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan teliti. Banyaklah merenung bagaimana kita hidup. Dikatakan ada sebuah perbandingan dua kata yang disampaikan oleh Paulus, yaitu kata bebal dan arif. Janganlah seperti orang bebal.
tetapi seperti orang arif. Hidup sebagai anak terang, anak-anak Allah, dikatakan janganlah seperti orang yang bebal. Kita melihat seorang anak Tuhan harus memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak mengenal Kristus. Di sini dikatakan lagi oleh Paulus, dia mengingatkan ya bahwa anak-anak Tuhan itu harus menjauhkan diri dari kebebalan. Orang bebal itu atau sifat bebal itu adalah sifat atau karakter yang susah untuk diajari. Apa yang kita katakan akan mental, apa yang kita katakan dia akan melawan, dia akan menolak, atau bahkan dia akan sering melakukan kesalahan yang sama dan tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Itulah gambaran orang yang bebal. Itulah kenapa Raja Salomo sangat benci kepada orang yang bebal. Beberapa ayat dia munculkan dalam Amsal-Amsalnya bahwa orang bebal itu tidak akan pernah mendapatkan sukacita. Orang bebal itu tidak akan pernah mendapatkan hikmat. Karena apa? Dia selalu menolak ajaran yang baik. Dia selalu menolak pengetahuan dan ajaran yang baik. Nah, bahkan lebih dalam lagi, kalau Salomo dalam Amsalnya, di Amsal 17 ayat 12 dikatakan, saking dia bencinya dengan orang bebal, dia katakan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anaknya, daripada harus bertemu dengan orang bebal. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita bisa bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak, dia pasti akan sangat ganas, akan sangat liar, dan akan sangat buas karena instingnya sebagai ibu yang kehilangan anak. Tapi Salomo katakan lebih baik bertemu dengan itu, dengan beruang itu, daripada orang bebal. Ini sebuah kecaman yang luar biasa bagi orang bebal, Bapak Ibu yang terkasih. Apa saja sifat-sifat kebebalan itu bisa kita baca di pasal 5 ini, Efesus pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan demikian. Inilah yang biasa dihidupi oleh orang-orang bebal. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, ya, disebut saja pun jangan diantara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Kemudian dikatakan, ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Orang-orang demikianlah yang dikatakan orang bebal tadi, Bapak Ibu yang terkasih, ya, yang hidup dalam kecemaran, hidup dalam kekotoran, hidup dalam kesembronoan, hidup dalam persundalan, hidup dalam keserakahan, penyembahan berhala, ya. Bahkan dikatakan ayat 6 lagi, jangan disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Dan orang bebal sangat senang dengan kata-kata yang tidak bermakna. Orang bebal suka mengutarakan kata-kata yang tidak memiliki makna, yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Orang bebal lebih suka untuk menfitnah. Orang bebal lebih suka untuk menggosip. Orang bebal lebih suka hanya melihat kekurangan orang lain. Itulah kebebalan-kebebalan disampaikan oleh Paulus di sini. Bahkan lebih dalam Paulus katakan ayat 7, jangan berkawan dengan mereka. Karena Paulus sudah mengatakan, pergaulan yang buruk pun bisa merusak kebiasaan yang baik. Maka dikatakan, kalaupun kita harus bergaul dengan mereka, batasi diri. Dan kalau kita bergaul dengan mereka, kita harus menggarami dan menerangi mereka. Jangan sampai sebaliknya, ketika kita bergaul dengan mereka, orang-orang yang dianggap bebal ini, orang-orang yang selalu mencaci maki firman Tuhan ini, kita justru menjadi ikut-ikutan dengan mereka. Sebaliknya, jikalau kita memang harus bergaul dengan mereka, jadilah berkat yang mengubahkan kehidupan mereka. Jangan kita yang berubah. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melihat lagi di sini,
jika orang bebal itu suka jatuh ke dalam dosa yang sama, jika orang bebal itu suka hidup dalam perbuatan yang tidak berarti, dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, tetapi orang yang beriman, orang yang hidup dalam terang, adalah orang yang punya hikmat. Itulah yang diinginkan oleh Paulus dalam nats ini, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan dalam terang, Paulus mengatakan, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, hiduplah seperti orang yang arif. Arif bijaksana. Dalam setiap perbuatan dan tindakannya di hadapan Tuhan, dia disukai. Dia dinantikan karena ucapannya, tindakannya, perbuatannya penuh dengan kata-kata bahagia, penuh dengan damai dan sejahtera. Itulah kearifan yang diinginkan oleh Tuhan dalam firman ini. Makanya di ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Itulah orang yang arif. Mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Itulah orang yang arif. Itulah orang yang berhikmat dan bijaksana. Semua orang adalah berdosa. Saya berdosa, Anda berdosa, semua berdosa. Tapi orang yang arif adalah ketika dosa itu tidak menguasai dirinya, namun dia mengubah dirinya, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan lebih dekat lagi. Menggantungkan harapannya hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jika kita hidup dalam terang, hidup dalam kearifan, buah-buah kehidupan kita jelas sekali, yaitu kebaikan. Kebaikan yang berlandaskan ketulusan, bukan mencari keuntungan. Kebaikan dan keadilan dan kebenaran, itulah yang menjadi ciri khas anak-anak yang hidup di dalam terang. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melihat lagi. Sekarang kita meneliti lagi dengan seksama. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana hidup Anda selama ini? Mana yang lebih dominan? Hidup sebagai orang bebal atau hidup sebagai orang arif? Dari perenungan ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengambil sebuah komitmen nantinya. Jika kita masih didominasi oleh kebebalan hidup, hidup dalam buah-buah kejahatan seperti yang disampaikan pada ayat 3 sampai ayat yang ke-7 tadi, maka komitmen kita adalah mengubahnya menjadi sesuai dengan ayat yang ke-8 dan 9, hidup dalam terang yang membuahkan kebaikan, membuahkan keadilan dan kebenaran, sehingga hidup kita memancarkan sinar kasih dan damai sejahtera. Itulah anak terang. Sehingga kehidupan kita akan didominasi oleh sifat-sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yakinlah, kemanapun kita melangkah, kita akan seperti emas. Emas di dalam lumpur akan tetap menjadi emas. Dimanapun dia ditempatkan, tetap akan menjadi logam yang mulia. Akan tetap menjadi sesuatu yang berharga. Tantangan apapun yang kita hadapi, jikalau kita hidup dalam kearifan, maka kita akan menjadi berkat dan akan disenangi oleh Tuhan dalam sukacita surganya. Ayat yang ke-16 dan 17 lebih dalam lagi, Rasul Paulus mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita mungkin mengingat lirik lagu hidup ini adalah kesempatan. Ini merupakan lagu yang merefleksikan sebuah pengakuan dan pengalaman iman yang dalam. Bagaimana kita bisa mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat apa? Ada dua peluang yang disajikan kesempatan ini. Peluang untuk berkesempatan melakukan dosa. Dan kesempatannya lebih lebar terbuka, Bapak Ibu yang terkasih. Dosa lebih gampang peluangnya untuk kita lakukan. Tapi akibatnya jauh lebih buruk daripada apa yang kita bayangkan. Atau kesempatan yang kedua, kita menggunakan kesempatan ini untuk menjadi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin jalannya sangat-sangat sulit, banyak tantangannya.
Seperti yang dikatakan firman Tuhan bahwa lebarlah jalan menuju kebinasaan, namun sempitlah jalan menuju kepada surga. Tapi di sini kita mau melihat endingnya bagaimana, goalnya bagaimana. Endingnya meskipun sempit perjalanan untuk menuju rumah Tuhan, menuju kekekalan itu, tapi Tuhan menyajikan pertolongan dan bantuan ketika kita menjalaninya. Dan kalau kita menang, maka sukacita surga akan menjadi bagian hidup kita. Paulus mengatakan bahwa jika hidup ini adalah kesempatan, maka pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa hari-hari yang kita lalui ini, ya, begitu mudahnya dikuasai oleh kejahatan, begitu mudahnya dikuasai oleh kebebalan. Dan itulah yang bisa merenggut kebersamaan kita dengan Tuhan. Maka waspadalah, berhati-hatilah. Tetaplah hidup di jalan Tuhan. Maka jangan bodoh. Usahakanlah dirimu mengerti dan memahami kehendak Allah. Ingat, usahakanlah dirimu mengerti dan memahami kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan? Tentu yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kita memiliki standar hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita memiliki standar hidup yang sesuai dengan kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Sehingga hidup kita berpadanan dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan. Hidup kita searah dengan perintah Tuhan, tidak berlawanan. Itulah kearifan yang sejati. Kemudian ayat 18-19 dikatakan bahwa ada pengaruh yang dimunculkan. Dikatakan di sini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Paulus mengangkatkan kata anggur dan Roh Kudus? Keduanya bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Jika orang penuh dengan anggur atau minum anggur, maka dia akan dikuasai oleh anggur tadi, sehingga dia akan mengalami suatu perasaan di luar sadarnya. Dia mungkin akan berkata-kata tanpa dia sadari. Dia akan bertindak tanpa dia sadari. Bahkan tidak sedikit orang meminum anggur, meminum alkohol untuk menghilangkan kepenatan, masalah dalam pikirannya. Ketika menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi depresi atau stres, banyak orang mengalihkan kehidupannya untuk menikmati minuman beralkohol. Bagi mereka itu mungkin bisa menghilangkan stres mereka. Namun jangan salah. Ketika mereka sudah kembali tersadar dan pengaruh minuman tadi telah hilang, masalah tadi bukannya selesai, Bapak Ibu. Justru masalah itu akan semakin besar dan semakin rumit. Karena ternyata minuman itu, anggur itu, atau alkohol itu sama sekali tidak memberi solusi. Berbeda halnya dikatakan di sini, haruslah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau tadi Anda atau kita dipengaruhi oleh anggur, kita hanya merasakan ketenangan sejenak. Beda halnya dengan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menguasai kita, tetapi kita akan tetap berada dalam posisi sadar. Dan ketika kita hidup di dalam dan bersama dengan Roh Kudus itu, maka ketenangan yang kita rasakan sungguh luar biasa. Solusi yang terbaik akan segala masalah kita akan kita dapatkan. Dari tuntunan, dari kasih, dari pertolongan dan penguatan yang diberikan oleh Roh Kudus tadi. Jadi sifatnya kekal ketika Roh Kudus itu yang memberkati atau menguasai kita. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita mau melihat bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu memang sangat luar biasa, meskipun banyak tantangan yang harus kita jalani. Maka untuk itu biarlah Roh Kudus yang senantiasa menguasai hidup kita, menguasai keluarga kita, sehingga damai sejahtera senantiasa melingkupi kita dan juga keluarga kita.
Maka jikalau Roh Kudus sudah bersama dengan kita, penuhilah hidup kita dengan rasa syukur seperti yang disampaikan di dalam firman tadi. Bagaimana orang yang dikuasai oleh Roh Kudus? Dia yang berkata-kata kepada orang lain dengan mazmur, dengan kata-kata yang terberkati, dengan kata-kata yang penuh kasih, dengan kata-kata yang penuh damai. Hidupnya penuh dengan pujian dan sorak-sorai kepada Tuhan. Benar, sekarang banyak mengalami persoalan. Sekarang kita mengalami banyak pergumulan. Tapi pergumulan dan persoalan itu tidak akan lebih besar daripada kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Maka sebagai ayat penutup, ayat 20 dan 21 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Bukan hanya karena ketika gaji Anda naik, ketika anak Anda berhasil, ketika doa Anda dikabulkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu yang membuat Anda harus berucap syukur. Tapi ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Persoalannya bagaimana kita mengucap syukur di situasi yang sekarang? Bagaimana kita mengucap syukur kala kita dirumahkan, kala kita di PHK, kala penghasilan kita sekarang menurun dan anjlok? Bagaimana kita bisa bersyukur? Atau bagaimana kita bisa bersyukur ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, tapi kita tidak bisa ikut untuk hadir dalam pemakamannya? Atau bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika orang yang kita kasihi sakit, kita tidak bisa menjenguk atau memberinya makan atau minum? Bagaimana kita bisa bersyukur? Dan banyak hal lagi yang membuat kita kadang-kadang berpikir, masih pantaskah kita bersyukur dalam situasi ini? Jawabannya sangat pantas dan harus selalu bersyukur. Di sini kita mau dikatakan, di tengah badai virus COVID-19 ini, kita mungkin atau pasti telah mendengar atau membaca berbagai keluhan, berbagai unek-unek, atau bahkan mungkin caci makian, hinaan, kritikan, dan semuanya di media sosial, atau dalam perbincangan sehari-hari, atau bahkan jangan-jangan kita pun turut dalam postingan-postingan yang demikian. Ada yang protes karena kehidupan sudah semakin memburuk, ekonomi semakin memburuk. Tapi di saat ini Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mau kita lakukan? Apakah ketika ada kegelapan kita mengutuki kegelapan itu, atau mengambil cara lain? Kita mengambil lilin dan menyalakannya supaya menjadi terang. Apakah ketika ada situasi ini kita akan mengutuki, atau kita malah memilih kita lebih baik berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan? Jikalau kita adalah anak-anak terang Bapak Ibu yang terkasih, pilihlah untuk berdoa. Pilihlah untuk merenung. Pilihlah untuk memperhatikan hidup kita dengan seksama. Apakah kita sudah benar-benar layak untuk semakin diberkati oleh Tuhan? Maka di sini kita mau melihat Paulus ini menjadi sebuah teladan iman bagi kita, teladan rohani. Pada saat kapan Paulus mengucap syukur? Pada saat kapan Paulus mengatakan kepada kita mengucap syukurlah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan, tetaplah berdoa? Pada saat kapan dia katakan demikian? Paulus mengatakan hal-hal yang demikian, kata-kata penghiburan, justru ketika dia sedang dilanda oleh kesusahan, dilanda oleh penjajahan, dijajah imannya, dijajah tubuhnya. Tidak boleh memberitakan firman Tuhan. Tapi semua itu tidak menghalangi dia untuk memberitakan firman. Dia masih menuliskan surat-surat yang bagus untuk meneguhkan iman setiap jemaat yang dia layani. Maka demikian juga kita Bapak Ibu yang terkasih. Mulut dan hati kita harus terbiasa untuk bersyukur dan mengagungkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Bukan hanya karena kehidupan kita yang sesuai dengan keinginan kita, tapi bahkan ketika bertentangan dengan apa yang kita inginkan pun, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Karena di tengah situasi kondisi yang sesulit apapun, Tuhan hadir mengulurkan tangannya untuk menolong dan menguatkan kita.
maka tidak ada satu kata pun yang bisa kita jadikan sebenarnya untuk bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk bersungut-sungut. Karena tangan Tuhan begitu luar biasa. Begitu luar biasa memberkati dan melindungi kita. Ingatlah dan pahami bahwa sungut-sungut, ketakutan, kekhawatiran, itu semua justru akan melemahkan iman kita. Dan bahkan akan melemahkan imun tubuh kita. Akan tetapi pujian, rasa syukur, ibadah kepada Tuhan itu akan semakin menguatkan kita dan memenangkan kita dalam pertandingan rohani, dalam pertandingan iman. Maka seperti apa yang dikatakan Paulus kepada kita, pujilah Tuhan dengan suara, dengan nyanyian, dengan mazmur dan sorak-sorai. Jangan pernah lengah bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai waktu kita lebih banyak terbuang daripada bersama dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa penuh untuk mengendalikan hidup kita, agar kita senantiasa merasakan damai sejahtera, senantiasa mendapatkan penghiburan, senantiasa mendapatkan kasih daripada Tuhan. Dan percayalah, segala sesuatu Tuhan pasti rancang yang terbaik bagi kita, selama kita percaya dan yakin akan pertolongan dan kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, firman ini telah meneguhkan iman kita. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Biarlah persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kendur. Janganlah sampai iman kita kendur. Tetaplah roh kita menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada kondisi atau suasana atau situasi apapun yang bisa menghalangi persekutuan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah di rumah, maka rumah itu menjadi gereja yang hidup. Maka manfaatkanlah rumah itu menjadi tempat berdoa, tempat memuji Tuhan, tempat untuk kita bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Yakin dan percayalah, berkat Tuhan pasti akan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih, kiranya semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sabda-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami agar kami hidup sesuai dengan kuasa dan perlindungan Roh-Mu Tuhan. Kami akan memuji Engkau, bersorak-sorak dengan setia kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Karena kami yakin dan percaya, bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Bersama dengan Tuhan kami akan menang. Bersama dengan Tuhan kami akan semakin terberkati. Ajarlah kami untuk lebih seksama lagi meneliti hidup kami, sehingga kami tidak menjadi orang bebal. Biarlah kami menjadi orang yang arif dan bijaksana. Sekalipun banyak tantangan yang kami alami Tuhan, kami akan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.